Oke, selamat sore buat teman-teman semuanya, calon mahasiswa, baik itu juga orang tua dan semua yang berada di yang lagi nungguin nih Metalk FKWP episode 8 dengan judul yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas yang namanya strategi itu menjadi mahasiswa kedokteran unggul, tips dari dosen dan mahasiswa FKUNP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengundang dua narasumber kita, yaitu ada Dr. Dede. Dr. Dede ini merupakan dosen dari FKUNP yang juga berprestasi, dan pada tahun 2023 sebagai yang kita tahu bahwa beliau merupakan dosen terbaik dan juga dosen terpintar di terpintar di pada tahun 2003. Sebelumnya aku invite dulu ya teman-teman Dokter Dede dan juga Nafila. Bentar. Nah, ini ada siapa nih pada kesempatan kali ini? Sepertinya ini Nafila. Halo, selamat sore. Nah, ini kita untuk sekarang kita ada Nafila, teman-teman. Hai, Nafila bisa kedengaran suara aku nggak? Jelas nggak? Bisa Kak. Jelas sama nih ya. Jadi sebentar kita lagi nungguin Dokter Dede ya buat join live kita hari ini. Sebentar ya. Kamu bisa lihat? Udah bisa lihat kakaknya? Udah bisa lihat video kakaknya? Nah, halo, selamat sore Dokter Dede dan juga Nafila. Apakah suara aku terdengar dengan jelas pada kesempatan live kita pada kali ini? Kedengaran Kak? Jelas ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Ade. Saya yang akan sebagai MC dari live pada kali ini. Dan di samping saya atau di bawah saya ada Dokter Dede. Saya hai dokter. Dokter lagi di mana nih dokter? Lagi di Bukit Tinggi kah? Atau di Padang kah? Atau di mana? Oke, kebetulan saya lagi di Padang, Ade. Halo Nafil, halo semuanya. Kebetulan lagi di Padang. Oke, terus juga ada Nafila. Hai Nafila. Yang Halo, lagi Kak. habis ujian nih ya, kalau nggak salah nih ya, ujian praktikum ya. Oke, Iya, Kak. langsung aja. Saya mau tanya-tanya sedikit dulu. Nah, sebelumnya saya juga mau nyebutin selamat pada calon mahasiswa yang diterima pada jalur UTBK tahun 2024. Nah, seperti yang kita tahu nih dok, sebenarnya dan juga Nafila, ketika keterima nih, sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang akan dihadapi mahasiswa kedokteran pada saat ini nih dok? Boleh dijawab oleh Dokter Dede. Halo. Sepertinya ada Dokter Dede. Nafila dengar suara saya atau koneksi saya yang... Sepertinya Dokter Dede yang lost connection, Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau dari Nafila sendiri nih, ketika udah diterima nih, apa sih tantangan terbesar nih dari transisi siswa menjadi mahasiswa nih gitu? Izin jawab ya Kak. Mungkin yang pertama itu harus jauh dari orang tua sih. Mungkin itu sih. Okay. Karena kan saya, anak rantau kan dari Jawa, terus harus jauh sama orang tua.
kemudian yang sebelumnya di rumah, habis itu harus transisi jauh dari orang tua tuh menurutku merupakan tantangan besar sih bagi aku sendiri. Oke. Nah, itu kan dari sisi mahasiswa nih. Kalau dari sisi dosen sendiri atau dari dokter sendiri, dokter Dede, apa sih sebenarnya tantangan terbesar nih ketika mahasiswa tuh udah masuk nih di lingkungan atau keterima sebagai mahasiswa kedokteran? Oke. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran, cukup kedengaran. Kalau menurut saya, tantangan ketika kita jadi dosen, ngurusin mahasiswa kedokteran itu salah satu trouble-nya adalah ini. Karena biasanya mahasiswa yang masuk ke kedokteran itu udah cukup pilihan ya. Maksudnya udah saringan di beberapa tes dan beberapa. Jadi kemampuan daya pikir mereka tuh cukup kritis, ditambah juga kemampuan teknologi sekarang yang sangat mensupport pendidikan. Sehingga jadinya junior-junior saya ataupun mahasiswa-mahasiswa kita di kampus sekarang itu cukup kritis. Jadi kita juga harus prepare nih sebagai dosen dalam nyiapin segala sesuatu seperti PowerPoint ataupun sesi diskusi lainnya, karena akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu high functioning ya. Jadi sifatnya itu dari daya pikir yang tajam dan dalam gitu, dibandingkan bukan cuma sekedar pertanyaan umum yang bisa dibaca di buku, tapi mereka mengcompare dalam analisa kehidupan sehari-hari mereka. Dok, hal seperti ini kenapa kejadian begitu ya? Jadi salah satu tantangannya buat jadi dosen adalah yaitu mempersiapkan diri untuk generasi sekarang yang saya rasa benar-benar punya kecakapan dalam teknologi sehingga daya serapnya juga bagus. Otak mereka tuh kayak spons gitu, jadi mereka bisa serap semuanya. Kadang-kadang kitanya yang keteteran. Bener itu Navila, mahasiswa zaman sekarang tuh kayaknya udah kritis, apalagi dengan adanya teknologi nih kata dokter. Nah, lanjut ke dokter Dede dan dokter Navila. Nah, cara terbaik buat beradaptasi nih dengan lingkungan kuliah kedokteran menurut dokter Dede dan Navila itu yang terbaik, atau ada 3 tips dalam beradaptasi nih di awal-awal perkuliahan nih? Boleh dari dokter Dede sendiri, awal-awal perkuliahan itu apa nih yang harus dipersiapkan gitu, supaya bisa beradaptasi? Oke, kalau dari sudut pandang saya, awal-awal di kuliah itu pasti adalah fase-fase yang cukup kritis ya, atau krusial buat seorang mahasiswa. Karena terutama untuk Nafil yang notabene bukan orang Minang, bukan dari daerah Sumatera Barat, tentu transisi itu akan bikin sedikit perbedaan terkait tentang bagaimana cara mereka bisa diserap atau menyerap budaya yang ada di sini, kultur. Kan ada beberapa kota mungkin kecenderungannya agak berbeda dengan Sumatera Barat ya. Kota Padang sendiri itu kan Bukit Tinggi, Kota Padang, Sumatera Barat itu biasanya penduduknya cukup konservatif gitu ya dalam berpikir. Nah, jadi itu mungkin jadi beberapa trouble. Tapi yang pertama saya rasa tips dan triknya adalah kamu memang harus cepat berbaur. Sebagai mahasiswa baru, kamu harus bikin circle pertemananmu sendiri dengan teman-teman dari satu fakultas yang berada di sekitar, sehingga jadinya kamu lebih cepat untuk menyerap. Terutama ini untuk peserta yang dari luar Sumatera Barat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin agak membingungkan ketika ada transisi, karena fakultas kedokteran sendiri pakai sistem yang tidak konvensional seperti di universitas lain ataupun di bidang lain ya. Karena di fakultas kedokteran setahu saya hampir di seluruh Indonesia semuanya pakai sistem blok. Dimana sistem blok itu benar-benar semuanya udah disusun sespiral mungkin agar jadinya pengetahuan di masa lampau itu bisa terpakai di blok berikutnya. Kadang-kadang konsep itu tuh nggak terpegang sama mahasiswa karena selama ini biasa disuapin dari SMA. Jadi saya rasa mungkin mereka harus cepat-cepat menyadari bahwa kebutuhan belajar itu adalah tanggung jawab pribadi dan juga memanajemen waktu. Karena di fakultas kedokteran tuntutan belajarnya itu tinggi dan serba ketar-ketir. Dalam arti kata kayak tuntutan belajar ada, tentu untuk membereskan kosan pribadi juga ada. Di sisi lain juga tuntutan untuk berorganisasi juga ada, dan hal-hal lainnya kan ya. Kan kita juga nggak boleh jadi orang yang belajar terus aja, tetap harus ada aktivitas di luar dari kampus. Jadi saya rasa salah satu tips dan triknya kamu harus cepat-cepat bisa nge-manage dan bikin skala priority, mana yang pertama harus kamu kerjakan, dan lain-lainnya. Saya rasa itu mungkin hal pertama yang harus dikerjakan oleh mahasiswa pas baru masuk ya. Oke, kalau dari pandangan Nafila sendiri nih, gimana nih kalau secara experience Nafila sebagai orang dari Jawa ke Sumatera, gimana? Dan for information teman-teman, Nafila ini merupakan top 5 atau top 3 mahasiswa kedokteran yang berprestasi, dan juga di 4 blok, yaitu dari blok 2 sampai blok ke-5 dapat nilai A dengan nilai yang sangat memuaskan, dan juga lulus PKM
PKMK wirausahaan juga ya, bener kan Nafila? Nah, gimana nih dalam waktu singkat-singkatnya bisa beradaptasi nih dengan kuliah kedokteran? Uh, Oke Kak. Jadi yang pertama, saya boleh cerita nggak? Apa? Oke. Boleh. Saya boleh cerita sedikit nggak? Boleh. Oke, jadi pertama itu waktu saya dinyatakan lulus di kedokteran ini kan di FLNP itu, saya posisinya lagi ada di tempat yang jauh gitu kan. Kemudian saat itu tuh kayak lagi 3 hari kalau nggak salah itu kurang tidur. Jadi waktu itu waktu naik pesawat di sana itu kan kita ada grup Mandiri SK kan Kak, di Telegram itu kan. Nah itu tuh waktu dinyatakan lolos itu ada beberapa orang yang mengatakan ini anak itu cuma main-main masuk ke UNP. Jadi masuk FKUNP itu cuma main-main, masa dia nggak bisa sih lolos ke tempat lain kayak gitu kan. Nah dari situ tuh kayak orang kurang istirahat, otaknya udah panas, ditambahin dapat perkataan seperti itu kan agak sakit ya di hati kan kayak gitu kan. Kemudian dari situ itu jadi motivasi gitu kok. Pertama kita tuh harus ada motivasi dulu, maksudnya masuk ke sini itu bener-bener enggak. Jadi jadiin motivasi, cari motivasi yang buat kamu itu mudah nanti beradaptasi karena kalau udah masuk kita tuh harus tahu kalau udah masuk ke kedokteran, berarti tanggung jawabnya adalah dia menjalani seluruh kegiatan yang tadi menuntut seperti itu kan, kegiatan kedokteran yang memang menuntut. Jadi menurut aku tuh cari motivasi yang kuat buat kamu itu bisa beradaptasi dengan mudah. Kalau nggak ada motivasi dari diri sendiri, mungkin bisa dari orang tua. Jadi motivasi diri orang tua di mana mungkin dari beberapa teman-teman yang masuk ke kedokteran gitu kan ada yang keinginan dari orang tuanya sendiri kan. Nah, seenggaknya membahagiakan orang tua itu jadiin motivasi buat kamu tuh mudah beradaptasi di kedokteran karena mau nggak mau tuh ya jalannya ini harus cepat beradaptasi gitu kan. Kemudian selain itu tuh juga bisa seperti yang dikatakan dokter Dede tadi, kamu tuh harus cari teman yang suportif sama diri kamu. Jadi kalau dia homesick, kamu homesick kan kurang bagus gitu kan. Jadi cari teman yang suportif yang bisa bantuin kamu buat beradaptasi di lingkungan kedokteran yang seperti ini. Kemudian satu lagi itu mungkin dengerin tips and trick dari dosen ya. Kebetulan saya anak PA-nya dokter Dede waktu awal-awal juga mengasihkan insight yang bagus gitu untuk berkuliah di kedokteran ini. Jadi dengerin apa kata dosen, tips and trick-nya. Biasanya dosen tuh bakal ngasih tips-tips, siapapun dosennya, itu dengerin aja sih. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, jadi kita bisa, saya lihat tuh sebenarnya teman itu sangat berpengaruh ya berarti ya Dok dan juga Nabila Sangat ketika kita berpengaruh. beradaptasi gitu ya. Nah, terus mengenai perkuliahan. Nah, sebenarnya ada nggak sih strategi belajar yang paling efektif yang direkomendasikan untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswa kedokteran nantinya tuh Dok? Pertanyaan ini saya berikan kepada Dokter Dede dulu. Cara yang paling efektif menurut Cara yang paling efektif. Sebenarnya kalau kita bicara tentang metode dalam belajar itu ya mungkin teman-teman dari pendidikan juga bakal tahu bahwa metode pembelajaran itu sebenarnya sangat personalized. Jadi setiap orang bakal punya cara sendiri untuk dapat nge-achieve target tertinggi mereka. Karena kita nggak bisa nge-push seseorang dengan satu cara yang sama dan diperlakukan ke semua student atau ke semua murid kita. Jadi saya rasa itu salah satu hal yang cukup krusial ketika seseorang yang selama SMA mungkin terbiasa untuk dapat bimbingan, diarahkan seperti itu ya, dan masuk ke fakultas kedokteran dengan gaya hidup kuliah yang berbeda, dan tanggung jawabnya tentu kalau kita udah jadi mahasiswa, tanggung jawabnya banyak diserahkan kepada mahasiswa terkait tentang kebutuhan mereka gitu ya. Terlebih lagi nih kalau kita bicara di kedokteran, karena tuntutannya banget sangat-sangat banyak gitu ya, terkait buku-buku, cara belajar, dan lain-lainnya. Jadi hal pertama saya rasa adalah kamu harus bisa menentukan kira-kira cara belajarmu seperti apa. Mungkin jadi lebih ke sharing ya. Kalau saya itu tipikal belajar yang memang mungkin cukup aneh, di mana saya butuh keributan dalam belajar. Itu udah saya mention dari saya SMA. Saya bukan orang yang belajarnya dalam kondisi sunyi atau dalam kondisi yang cenderung tenang seperti itu. Tapi saya tipikal yang saya lebih suka di keramaian, jadi lebih suka diskusi seperti itu dan menerangkan ke orang lain. Salah satu hal yang menurut saya itu pokok dan sudah saya baca-baca juga adalah
kalian tuh bisa mengkonfirmasi kemampuan diri dengan cara ngajarin temanmu yang lain. Jadi coba kita baca buku secara personal, kemudian kita coba sharing ilmu dengan teman-teman kita yang lain. Ketika kita bisa jelasin itu ke teman kita sendiri, yang pertama itu kan jadi pahala ya buat diri kita sendiri, itu juga jadi bahan konfirmasi loh terkait tentang kemampuan kita. Kalau kita, jadi konsep berbagi itu menurut saya itu penting sekali dan jadi salah satu wadah gimana caranya kita bisa memahami pelajaran dengan baik. Kalau kita bisa bikin orang lain paham, pastinya kita paham gitu. Jadi cara belajar apakah kamu visual, audio visual itu udah harus dikenali dulu sebelumnya. Kira-kira kamu tipikal yang mana dan harus dikenali secepat mungkin. Saya rasa mungkin anak-anak SMA sekarang mereka udah tahu ya seperti apa cara belajar mereka, tapi untuk beberapa mahasiswa mungkin belum mengenal dan itulah misi pertama mereka. Mereka lebih serapnya di mana sih? Kadang-kadang itu juga dipengaruhi sama waktu atau irama sirkadian di tubuh kita. Apakah kita lebih nyaman di pagi hari, di subuh, atau siang-siang, atau sore gitu ya. Itu berbeda-beda. Dan sistem blok di Fakultas Kedokteran UNP itu sudah sistem blok yang bikin mahasiswa bisa explore cara belajarnya masing-masing seperti apa. Jadi kan di kuliah itu lebih kepada pengantar dengan pokok-pokok yang harus dicapai, sedangkan nanti mereka di rumah, mereka bisa eksplorasi tentang apakah mereka membaca buku, atau di audio visual, atau dia bahkan menggunakan channel-channel YouTube yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu untuk belajar, dan itu bisa digunakan semuanya. Jadi memang diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk menemukan. Cuma beberapa mahasiswa mungkin masih kesulitan ya. Nah itu tadi yang disampaikan sama aduh saya lupa lagi nama mahasiswanya. Iya ini Nafila, ini murid PA saya padahal ya. Jadi di awal-awal saya tuh sibuk ngumpulin murid PA saya yang 3. Kamu masalahnya apa? Kamu trouble-nya apa? Ada trouble di lingkungan nggak? Cara belajarnya oke nggak? Udah nemu nggak cara belajarnya? Saya sampai bikinin tracking nilai mereka dari blok ke blok. Kamu nilainya segini nih, apa yang perlu diperbaiki? Jadi saya rasa di tahap awal tuh penting banget ya buat mahasiswa. Dan untuk calon mahasiswa yang ada di sini juga itu salah satu cara kamu, biar kamu, karena kan yang namanya kita baru memasuki area baru ya. Tentu kita harus bertanya ke orang-orang yang sudah berada di area itu sebelumnya terkait bagaimana cara survive-nya. Jangan sampai kamu lelah di kedokteran, padahal kamu belum ketemu iramanya saja, kalau menurut saya gitu ya. Oke, Nafil, jadi kok saya lupa ya nama murid PA saya sendiri, by the way. mungkin karena nggak bermasalah seperti yang dokter Iya, jadi Nafil lupa ini, aja gitu ya Nafil, berarti ya dok. Nafil ini tuh salah satu di antara murid, kalau tadi dibilang top 5%, saya bisa bilang dia top 3%. Jadi dia top 3 nih saya rasa nih kalau Nafil ini. Jadi salah satu keunggulan dari ini. Siapa murid PA-nya siapa namanya Nafil ya kalau boleh tahu? Jadi gitu. Iya, jadi kalau dari saya sih gitu ya. Ada. Nah, kalau dari Nafila sendiri bilang nih, kata dokter Dede top 3 nih, 3% gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya yang memotivasi Nafila meraih nilai tertinggi nih di FKUNP nih? Nah, yang boleh tahu nih kan kita angkatan pertama dari Jawa juga. Itu challenge-nya banyak banget. Nah, apa nih bisa mempertahankan tuh? Gitu. Yang pertama pasti buat orang tua ya. Nyenengin orang tua itu kan sesuatu kebahagiaan yang beda gitu kalau kita dapetin gitu kan. Kemudian yang pertama, jadi pertama awal masuk itu kan masih masa transisi kayak gitu kan, adaptasi juga. Nah di awal-awal tuh nilai saya tuh ya udah yang biasa aja gitu loh kak. Maksudnya bagus enggak, jelek juga enggak. Habis itu ada konsultasi PA, kemudian mulai nih blok 1.2, di mana di situ itu harus lebih baik lagi dari sebelumnya, kayak gitu kan. Dapat insight dari dokter Dede, jadi bisa lebih tahu lah gimana gaya belajarnya. Tambah udah adaptasi mungkin dari yang sebelumnya ke SMA, ke dunia perkuliahan kayak gitu kan. Nah, pas blok 1.2 ini dijalanin kayak gitu kan, kok dapetnya alhamdulillahnya bagus gitu nilainya. Nah di sini tuh aku berarti kan bikin benchmark lalu buat diriku sendiri gitu kan kak. Jadi kayak kamu tuh udah bagus loh di sini. Kenapa besoknya tuh harus lebih bagus gitu kan? Jangan malah turun. Kalau bisa sama, tapi jangan turun gitu kan. Nah jadi itu sih. Jadi motivasi buat orang tua sama buat diri sendiri, nyenengin diri sendiri. Oke, jadi motivasi utamanya itu sebenarnya orang tua ini ya, sama kayaknya mau tadi saya dengar juga mau membalas kata-kata negatif dari orang-orang juga nih sebenarnya, omongan-omongan dari orang tua. Nah,
pastinya pada saat perkuliahan kedokteran sebagai angkatan pertama juga nih ya. Nah, Dokter Ede, sebenarnya apa sih saran bagi mahasiswa nih, dokter, untuk menanggapi atau mengatasi cara mereka ketika kewalahan, ketika dapat beban studi atau praktikum nih? Nah, sebenarnya dari tang dari perspektif dosen-dosen ini sebenarnya bagaimana nih? Apalagi Dokter Dede juga, kita congratulations dulu buat Dokter Dede, katanya sebentar lagi mau S3 nih, belajar juga nih kita nih. Nah, sebenarnya nih pasti apa nih tipsnya nih gitu, saran nih ketika kewalahan nih, Dok. Oke, eh yang pertama yang harus mahasiswa ketahui terkait tentang burnout atau kewalahan dengan berbagai banyaknya jadwal gitu ya. Terutama di FKUNP karena memang materi normal itu semuanya di tahun 1 gitu ya. Jadi mereka tuh dalam blok yang kebetulan saya koordinator untuk blok 1.2 kardiorespirasi, itu jantung itu digabung dengan paru-paru, itu semuanya tergabung dalam satu, itu memang sesak, saya rasa itu cukup sesak gitu ya. Dibandingkan di tahun 2 nantinya mereka bakal belajar penyakit paru cuma di satu blok paru aja. Jadi saya rasa mungkin agak lebih longgar. Memang tahun 1 ini bebannya berbeda. Dan juga perlu dipahamin sistem di kedokteran yang statusnya itu spiral, itu bakal bikin jadinya tahun 1 malah jadi dasar atau baseline mereka supaya mereka nggak trouble nanti di tahun 2, 3, dan 4. Jadi tahun 1 bagi saya itu sangat sulit untuk dapat diikutin dan sangat menantang. Tapi bukan bermakna bahwa artinya tidak bisa gitu ya. Jadi semuanya tentu bisa. Nah, terkait tentang mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan dalam belajar, burnout, ataupun kebingungan dan lain-lainnya, itu tadi yang paling penting banget adalah kamu harus bisa nge-manage waktumu dan kamu juga harus punya motivasi yang kuat. Karena ada banyak sekali tuntutan di dalam kampus kedokteran di FKUNP meskipun kita baru sendiri baru pertama kali ini baru angkatan pertama, tapi mereka sendiri juga saya lihat juga udah mulai ada yang keteteran dan lainnya karena memang even ini kampus baru ataupun kampus yang lama semuanya punya trouble masing-masing di setiap angkatannya. Angka selalu ada masalah seperti itu. Jadi untuk setiap masalah yang kamu temuin, kamu perlu ingat bahwa saya pun ketika saya jadi mahasiswa, itu pun saya juga pernah sampai di status di mana trouble itu muncul atau masalah itu ada. Jadi masalah itu bukan cuma milik kamu sendiri, masalah itu milik semua orang punya masalah. Cuma saatnya saya yang sedang ada bermasalah. Itu guna dari dosen PA yang tersedia. Untuk menyampaikan keluh kesah, apapun trouble-nya bisa disampaikan kepada dosen PA. Dan biasanya kalau masalahnya anak kedokteran, biasanya lebih kepada masalah waktu ya, merasa kayak aduh tiba-tiba udah mau ujian lagi. Kan di kedokteran ujiannya satu semester 3 kali ya, kalau di fakultas lain mungkin satu semester cuma 1 kali. Nah mereka nih ujiannya per 6 minggu, baru selesai juga ujian, tiba-tiba udah ujian lagi, baru selesai ujian lagi. Dan itu bukan cuma ujian blok, ada ujian kakak, ada ujian praktikum, ada 1 minggu yang penuh dengan ujian, dan per 5 minggu kemudian dia bakal ketemu lagi sama ujian. Jadi mungkin tips dan triknya adalah kalian selaku peserta ataupun selaku mahasiswa nantinya, kamu harus bisa nge-manage waktumu dan jangan pakai sistem kebut semalam. Karena ini kedokteran, memang kebanyakan kita nyerap ilmu-ilmu biologi yang notabene mungkin lebih banyak kehafalan. Nah, yang namanya menghafal itu nggak mungkin kayak beberapa jam atau 1 hari sebelum baru mencoba untuk menghafal bahan kuliah yang tebal banget, misalnya kayak gitu. Jadi yang harus kita siapkan adalah sedini mungkin kita udah mengansur. Pola mengansur itu penting banget buat anak kedokteran. Jadi jangan jangan tergopoh-gopoh udah di minggu-minggu terakhir dekat ujian baru belajar. Kamu bakal kesulitan sekali karena beban materinya ada banyak gitu. Jadi manajemen waktu itu sangat penting bagi seorang mahasiswa di kedokteran. Terutama tahun 1 yang notabene jadwalnya serba sibuk, pulang jam 4 dan segala-galanya. Baik, terus karena mengelola waktu ini adalah hal yang sangat penting nih. Ini pertanyaan buat Nafila. Gimana sih caranya kamu mengelolanya antara perkuliahan, praktikum, dan juga kehidupan pribadi ini? Apalagi kita bisa sharing nih buat sama calon-calon mahasiswa ataupun teman-teman yang lain yang lagi nonton juga. Tadi saya juga lihat ada Nabil, ada juga Faris. Tadi gimana nih? Bisa di-sharing gitu. Kalau saya sendiri kebetulan, gimana ya Kak, kalau jadwal kuliah, praktikum, itu kan udah paten ya, jadi nggak bisa diotak-atik gitu kan. Nah, tinggal kehidupan pribadi kita yang menyesuaikan kayak gitu kan. Nah, kalau saya, kalau saya tuh anaknya emang nggak yang main gitu. Jadi Oh. udah diem ya, jadi nggak yang main, nggak yang keluar-keluar. Jadi eh, ini gambaran kasarnya tuh kalau udah yang lalu-lalu tuh misalnya habis pulang kuliah jam 3, jam 4 kayak gitu kan. Nah, di habis pulang kuliah tuh ya udah istirahat sampai Isya. Nah, kadang tuh saya Isya itu udah ngantuk.
udah ngantuk, ya udah habis itu tidur dulu sebentar, habis itu baru belajar lagi. Nah, belajar itu sampai mentok-mentok itu jam 11. Habis itu ya udah tidur. Habis tidur, bangunlah jam 4 atau enggak setengah 5. Nah, itu buat ibadah segala macam. Kemudian habis subuhnya itu baru belajar lagi. Nah, untuk kehidupan yang mungkin main gitu kan. Kalau kita kan juga butuh refreshing gitu kan. Nah, saya ambilnya itu ya di hari weekend aja sih. Jadi nggak mengganggu perkuliahan ataupun praktikum yang ada kayak gitu. Oke, jadi kalau gue saya tahu tuh berarti ngikutin nih kuliah dulu, praktikum, baru kehidupin pribadi yang akan mengikuti jadwalnya. Jangan kebalik dulu ya, kehidupin Yes. pribadi atau apa dulu, bener ya. Kalau dokter Dedi Betul. sendiri, ketika kuliah S1 dan S2-nya, Hmm. saya dengar kumlot nih. Nah, S2-nya kumlot nih. Terus gimana nih kalau dari dokter Dede? Gimana caranya mengatur waktu kalau dari dokter Dede sendiri gitu ketika kuliah gitu. Oh, oke. Jadi menarik sekali ya. Kalau menurut saya setiap orang kan punya kepribadian yang berbeda-beda. Kalau Nafil ini ketampung dengan memang karakteristik yang cukup tenang, kalem, kurang hura-hura gitu ya. Anaknya emang nurut, emang belajar gitu. Jadi saya dapat murid PA yang baik-baik nih. Kebetulan Nafil kan murid PA saya, jadi mudah untuk di-shape gitu ya. Karena memang dia udah punya motivasi internalnya itu cukup kuat kalau saya analisa untuk Nafil ini. Kemudian kemampuan dia untuk belajar juga cukup baik. Jadi nggak terlalu sulit untuk saya sebagai PA untuk ngurusin Nafil, itu yang pertama. Nah, tapi kan setiap orang punya persona masing-masing. Nah, kalau saya lebih tipikal yang sejujurnya ketika saya S1, S2, saya ini gila olimpiade sih, saya suka pergi lomba-lomba kemana-mana. Karena biasanya untuk kampus itu agak di kedokteran tuh agak strict ya terkait masalah perizinan, aktivitas dari mahasiswanya. Nah, jadi saya tuh, aduh, saya ini tipikal yang gimana ya, saya tuh suka jalan-jalan banget, tapi saya masuk ke kampus yang notabene kayaknya mengurung jiwa raga saya ini di kampus, jadi kemana-mana nggak bisa gitu ya. Dan uniknya, kalau kita berprestasi di bidang olimpiade, itu biasanya kampus bakal support banget untuk pembiayaan dan segala-galanya. Semuanya bakal dibayarin gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang saya semasa S1, S2, saya cukup aktif di kampus, bukan cuma untuk kegiatan akademiknya, sampai kegiatan non-akademik saya juga ikutin. Yang mungkin saya jadinya pergi beberapa hari ke luar negeri atau ke kota yang berbeda untuk mengikuti beberapa kompetisi. Jadi sebenarnya masalah-masalah berat-beratnya mahasiswa itu saya juga coba dulunya. Ketika ini ada kampus dan lain-lain. Tapi yang penting itu adalah kita bertanggung jawab. Kita datang ke kampus kedokteran, itu tujuannya apa? Biar kita jadi dokter kan ya. Otomatis berarti menjadi dokter adalah salah satu kunci utamanya dan itu merupakan target utama saya gitu ya. Jadi ketika kita ada aktivitas lain, tidak bermakna bahwa anak kedokteran ini harus sekutu buku A atau sekutu buku B gitu ya, harus memang baca buku terus. Saya juga tipikal yang kadang-kadang pergi sama teman-teman, pergi ke kafe, makan, nonton dan segalanya juga dikerjain. Cuma kita bertanggung jawab. Jadi kita punya kayak timeline gitu loh. Kayak di minggu ini apa sih achievement yang harus saya dapetin, di minggu ini saya harus ngapain, target-targetnya itu apa, dan itu terbantu banget di kedokteran, karena di kedokteran kan sudah ada learning objektifnya ya, target apa sih yang mahasiswa harus capai dalam 1 minggu. So ketika saya ada pergi keluar kota 4 hari karena ikut olimpiade, otomatis saya bakal yang ngejarin itu, dan itu bagian dari tanggung jawabnya kita. Ketika kita mencoba untuk kalau kita bisa tambah aktivitas kita, maka aktivitas utama kita jangan sampai ketindih. Nah, itu salah satu hal yang perlu dipahamin sama mahasiswa. Aktif dalam berbagai macam kegiatan bagus, tapi tentu juga nilai pokok yang harus kamu bisa, kamu juga harus pertahankan gitu. Jadi kalau menurut saya, caranya yaitu punya motivasi dan bertanggung jawab terhadap apa achievement yang harus dikejar di setiap minggunya. Biar nggak lost control. Oke, kalau boleh tahu dulu dokter Dede termasuk anak yang kalem atau yang suka main atau gimana nih? Kalau Nafila kan anaknya kalem, terbukti Iya. lurus jadi berprestasi. Nah, dokter Dede sendiri apakah gimana nih dulu kalau dokter boleh sharing nih? Kalau saya menilai diri saya, kayaknya saya agaknya yang cukup brutal ya. Mungkin saya tampilan berbeda dari Nafil yang kalem. Kalau saya kayaknya tipikal yang ya jalan-jalan sama teman-teman dan segala-galanya itu saya kerjakan gitu. Jadi kadang-kadang juga saya punya satu kelompok besar ber-16 satu kelompokan, di mana satu kelompokan itu kita yang emang kayak pergi keluar kota bareng-bareng kayak gitu. Saya bukan merekomendasikan untuk keluar kota ya, mahasiswa. Cuma itu, jadi kita punya aktivitas yang agaknya cukup berat gitu. Jadi saya cukup cukup gimana ya, cukup inilah, dibilang rajin enggak juga. Saya pemalas ya. Mungkin kalau Nafil suka nyatet ya kalau kuliah, kalau saya kayaknya lebih suka fotokopi catatan teman.
sebagai sumber informasi. Karena kan itu tadi ya, tergantung cara belajar kita. Apakah kita tipikal, beberapa orang memang suka nyatat, dan dengan dia mencatat itu melekat di kepalanya. Kalau saya tipikal yang kayaknya bukan begitu. Orat-oratan saya kayaknya nggak begitu bagus ya. Saya lebih suka meminjam catatan teman saya untuk saya scanning. Cari Dan yang pinter dulu saya nih, yang ikutin. pinter. Iya, kita iya, itu bagian dari strategi dalam belajar, Ade. Jadi itu dia. Jadi kita harus kenali, oh saya ini tipikal apa ya? Kayak saya kalau nyatet nggak masuk di dalam kepala. Kayak saya lebih suka dengerin temen deh ya. Kita masuk ke circle teman-teman yang suka ngejelasin. Ntar kita ikut di situ atau kita mencari channel-channel yang cukup bagus. Jadi itu kamu harus secepatnya untuk mencari mana pola yang bagus buat kamu. Kita nggak bisa paksa semua students kita untuk mau nulis dalam logbook. Itu kan salah satu trouble yang terjadi ya. Orang nggak suka semuanya nyatet. Ada yang pengen bikin catatan tuh kayak buku disalin, mungkin memang seperti itu yang dia suka. Tapi ada juga yang bikin mind map, misalkan pokok-pokoknya saja, tapi dia bisa kembangkan itu. Jadi setiap orang harus temukan cara belajarnya masing-masing gitu. Dan saya dulu tipikal yang lebih banyak ke mind map sih sebenarnya daripada nyatet buku gitu. Jadi teman saya yang nyatet catatan buku bagus, terus saya bikinin mind mapnya, dan mind mapnya yang saya ulang-ulang. Kalau saya tipikalnya begitu. Oke, juga. Nah, next pertanyaan nih, tadi ada sharing tadi Nafila, orang tua merupakan hal yang paling penting ketika memotivasi beliau ketika berkuliah nih. Nah, sebenarnya apa peran penting dari dukungan keluarga dalam perjalanan pendidikan kedokteran kamu nih, Phil? Sebenarnya, apakah orang tua kah yang menyarankan untuk masuk kedokteran, atau apa nih peran orang tua ini, apa nih keluarga ini apa nih? Gitu. Kalau boleh diceritakan atau dijelaskan. Uh, Kalau untuk terutama ibu saya ya, jadi ibu saya itu sangat-sangat menginginkan saya masuk ke kedokteran. Nah, dari sana itu selalu dimotivasi, kamu kalau masuk kedokteran, kata ibu saya ya, kalau kamu masuk kedokteran, semuanya itu bisa dilakukan. Di kedokteran itu nggak cuma belajar biologi aja, nggak cuma belajar kimia aja, tapi semuanya. Kamu mau jadi ini itu, nanti kalau kamu udah lulus tuh, ya tuh terserahmu gitu loh. Karena dari dulu, ya dari saya kecil pun sebenarnya cita-citanya pengen jadi dokter gitu kan. Tapi kan selama proses itu kan juga ada pengen jadi ini, kayak gitu kan. Nah, salah satu hobi saya itu masak gitu kan. Nah, masuk kedokteran ini kan orientasinya ya udah belajar gitu kan. Tapi ternyata tersalurkan hobi masaknya itu ke saya tadi ikut PKM yang notabene itu merupakan kewirausahaan kan. Jadi di sana ada proses memasak. Nah, itu jadinya yang dikatakan ibu saya tuh ada benarnya, di mana kamu tuh kalau masuk kedokteran ya udah itu tuh pasti semua tercakup gitu loh, masuk ke ilmu yang kamu dapatkan gitu. Nanti kamu terapin itu juga bakal lebih enak gitu. Kalau di kehidupan selanjutnya kayak gitu kan. Kemudian saya pun masuk ke tahu ada FKUNP ini juga itu kan dari saudara saya yang ada di Sumatera kan. Jadi kalau mungkin kalau nggak tahu nggak masuk juga ke sini kayak gitu. Jadi orang tua saya tuh sangat mensupport saya. Saya itu biasanya itu kalau ada apa-apa ya ceritanya ke ibu kan. Jadi ibu itu pasti sangat ya ada nasihatnya gitu kan. Jadi dengerin aja, dan itu tuh menjadi salah satu support system saya gitu kan untuk ada di kedokteran ini. Gitu. Oke, kalau dari dokter Dede sendiri, kalau keluarga itu peran penting nggak dok? Bagi ketika jadi berkuliah di kedokteran dok. Nah, apa sih peran penting keluarga? Kalau boleh diceritakan atau sharing gitu. Ini kalau boleh tahu panitianya nyiapin saya sama Nafil kayaknya biar ini ya, biar terkompar abis ya. Soalnya Nafil kayaknya tipikal mahasiswa baiknya. Kalau saya kayaknya tipikal mahasiswa ada trouble-nya. Iya, kita punya dua sisi. Jadi kalau Nafil tadi rangkumannya adalah Nafil menginginkan dan orang tua mensupport gitu ya. Oh, ini memang dikombi juga kemampuannya Nafil, motivasinya juga bagus. Wah, ini memang shaping. Makanya saya mudah banget selaku dosen PA nih kayak nge-shaping Nafil. Karena semuanya sejalan gitu ya. Tapi kalau saya kayaknya waktu S1 itu banyak trouble-nya ya. Satu banyak trouble. Pun dengan orang tua saya juga tipikal yang bertrouble. Mungkin ini bisa jadi bahan untuk sesi diskusi juga nanti dengan peserta yang ada di sini. Notabene juga mungkin beberapa adalah kandidat jadi mahasiswa kedokteran di FKUNP ya. Jadi saya dahulunya tuh biologi banget sebenarnya. Pengen banget biologi, MIPA. Bidang saya tuh pengen banget gitu ikut Olimpiade Nasional juga di bidangnya MIPA.
gitu ya. Terus orang tua pengen banget punya kedokteran, dari kakak turun ke bawah pengen saya juga ikut kedokteran. Jadi saya ini adalah produk di mana mungkin ada sedikit gesekan antara keinginan pribadi dengan orang tua sama saya itu, sama saya sekolah. Nah, tapi akhirnya saya tersadar sih ya, mungkin pengaruh orang tua itu emang besar dalam arti kata, misalkan dan juga menyambung yang disampaikan sama Nafil tadi, kalau kamu masuk di kedokteran itu ada banyak benefit, kamu bisa gimana ya? Kita bisa bilang bahwa kita kedokteran, jadi dokter, terus kita bisa ambil magister hukum misalkan. Kita bisa juga ambil bidang-bidang di luar dari bidang kedokteran itu sendiri, karena memang kedokteran cukup luas dan bisa nge-upload sampai ke kamu suka fisika, kamu bisa ambil kedokteran nuklir nantinya misalkan. Sekarang ada kedokteran kelautan, ada kedokteran penerbangan. Bidang-bidang kedokteran itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat luas sekali gitu. Nah, dan untuk pengalaman saya secara pribadi, awalnya saya nggak mau, even kedokteran itu dekat dengan biologi. Tapi saya jujur di zaman saya itu untuk jalur undangan itu ada 3 ya, pemilihannya ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Pilihan 1, pilihan 2 saya ambil di bidang yang saya suka, pilihan ketiga saya ambil di kedokteran. Itu notabene juga daripada kosong, dan itu untuk ya buat orang tua lah kayak gitu taruh ya. Di otak saya itu nggak bakal masuk loh fakultas kedokteran. Tapi ternyata saya masuk. Dan uniknya lagi, mungkin karena doa orang tua itu ya, masuk kita di fakultas kedokteran, awalnya saya agak kurang stabil, tapi di ujung-ujungnya malah saya lolos dengan predikat cum laude. Jadi harapan orang tua itu kayaknya memang bisa berpengaruh sangat kuat ini untuk mahasiswa. Jadi bagaimana cara orang tua menyampaikan itu dengan tutur kata yang baik dan lain-lainnya ya, itu bakal jadi jalan buat kita sendiri di kedokteran nantinya. Saya juga nggak nyangka bakal anehnya lagi kan, coba bayangin saya nggak mau masuk kedokteran, terus saya masuk kedokteran, sekarang saya jadi dosen kedokteran, coba kan lebih aneh lagi. Terus malah jadi dosennya gitu. Jadi memang perjalanan tuh agak unik, dan orang tua tentu kalau dari segi material, biaya itu pasti orang tua sangat ngebantu dan segala-galanya ya. Dan kita juga bicara jujur-jujur aja, fakultas kedokteran tentu masalah biaya nggak kecil dibandingkan universitas ataupun fakultas-fakultas yang lain gitu ya. Tapi kalau boleh jujur ya, fakultas kedokteran UNP salah satu fakultas dengan biaya kedokteran yang lebih murah dibandingkan fakultas yang lain. Karena di sini ya benar kan mahasiswa baru nih ya. Sekali saya promosi deh gitu ya, jadi cukup murah loh guys dibandingkan sama yang lain. Nanti kamu bisa tanya sama admin nanti ya kalau misalkan ada yang tertarik. Jadi lebih murah gitu. Jadi salah satu jalan menjadi jadi dokter ya melalui fakultas kedokteran. Mungkin ada masalah kos dan lain-lainnya, nanti ada beasiswa juga yang bakal bisa diajukan selaku mahasiswa gitu. Oke, jadi saya lihat sebenarnya adalah orang tua itu, restu orang tua dan doa dan juga harapan-harapan dari orang tua itu bagi mahasiswa kedokteran itu penting ya dok. Jadi ketika sangat membuka penting. jalan, Membuka jalan dan juga itu motivator utama ya, kalau boleh jujur. Itu motivasi terbesarnya mereka. Kadang-kadang saya dapat mahasiswa atau punya junior kali ya, punya junior yang agaknya lagi ada trouble dengan skripsi atau yang lainnya, saya cuma bilang kayak, ya kamu tunggu aja, nikmatin aja, tunggu nanti kamu di yudisium, kamu pakai Snelly dokternya bapak ibumu di sebelah. Biasanya itu ngebakar banget buat mereka. Ngebakar semangat mereka yang kemarin udah agak ngedown, terus ada trouble ini dok, ada trouble ini dok, ada trouble ini dok. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, itu bagian dari perjalanan. Jadi kamu jalan dari Padang ke Bukit Tinggi jangan cuma pengen dapat dokternya aja, tapi view perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi juga harus dinikmati gitu. Jadi naik turun perjalanan menuju ke Bukit Tinggi itu harus dinikmati. Dan sekarang lagi ngedown, nanti pasti ada saatnya kamu naik dan kamu happy dengan kedokteran. Nanti ada turun, karena saya cobain hal itu di masa-masa lagi malas-malasnya masuk ke kuliah. Terus kuliahnya juga super ekstra ngunci kita gitu ya, lagi turun-turunnya, tiba-tiba nanti orang tua kita sakit dan lain-lain, perjalanan itu bakal muncul. Tapi nikmati itu sebagai suatu perjalanan gitu ya, sehingga kita bukan cuma jadi dokternya aja, tapi kita juga menikmatin setiap perjalanan kita untuk setiap langkah kita pas kita mau jadi dokter gitu. Oke, nah buat Nafila sendiri mau nanya nih, sebenarnya Nafila pas hampir 1 tahun perkuliahan ini pernah burnout nggak sih? Kalau boleh tahu, atau mulai kayak stres kayak gitu pernah nggak kalau boleh tahu? Atau kayak udah aduh berat banget mau menyerah kayak gitu? Kalau menyerah sih enggak ya kak. Mungkin kalau jenuh tuh ya orang belajar ada jenuhnya ya pasti ya. Jadi kalau jenuh tuh paling habis belajar misal 1-2 jam gitu kan, istirahat apa main sosmed kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ada libur nih agak panjang gitu kan, ajak teman main. Saya tuh kadang tuh bilangin ya jalan-jalan ngelilingin tinggi, nyari-nyari apa
wisata kayak itu, tempat wisata kayak gitu. Kesasar pun ya sama temen juga seru, jadinya jadi cerita aja gitu. Oke. Kalau jenuh pasti ada. Jenuh pasti ya, tapi kalau sampai Enggak, mata menyerah atau bendera putih enggak, mau keluar, oh, kelihatan ya dok, enggak kayak. tipikal top 3 mahasiswa dia nggak akan nyerah gitu. Kelihatan terbaik ini. Hajar sampai sampai Hajar. titik hajar sampai Nah, finish. film mah gas. Kita oke. Nah, aku mau tahu nih dok, sebenarnya apa perbedaan utama nih antara mahasiswa kedokteran yang berhasil sama tidak gitu dok? Kalau dari pandangan dokter sendiri. Oke, dua kelihatan betul dari dua hal. Satu, motivasi. Motivasi kelihatan betul untuk peserta atau mahasiswa yang ternyata motivasinya kurang, entah karena itu bukan jati dirinya sendiri atau lebih kepada mungkin orang tua dalam kondisi yang sulit dan segala-galanya, atau mungkin orang tua kurang mensupport dan segala-galanya. Motivasi mahasiswa yang kurang termotivasi untuk belajar, kurang ada apa ya, cukup berambisi untuk belajar gitu ya, eager nggak nih anak untuk dapetin ilmu. Kan kita bisa selaku dosen kan kita ngelihat ya, mahasiswa kita tuh eager nggak sih buat cari ilmu, atau ada yang cuma datang kemudian pulang, datang dan kemudian pulang, jadi dia nggak enjoy sama aktivitasnya. Sedangkan ada beberapa mahasiswa itu yang ternyata enjoy dengan aktivitasnya gitu. Itu bakal kelihatan banget, itu bakal nampak, dan itu berkorelasi positif dengan nilainya. Mana mahasiswa yang ini aktif mengikuti, menjalani dan sukacita, kan kita bisa lihat ya mahasiswa mana yang aktif dalam berkegiatan. Tuh satu. Yang kedua, balik lagi ke yang tadi, manajemen waktu gitu ya. Beberapa mahasiswa mungkin cukup aktif dan cukup termotivasi dan pengen banget nih jadi dokter, tapi mereka gagal mengurutkan prioritas. Nah, itu kesalahannya salah satunya. Ketika dia gagal, makanya saya kalau udah ketemu beberapa yang udah belok-belok ya, dalam arti kata kayak udah mulai muter arah nih, udah mulai muter ke kiri nih, itu saya kembalikan lagi pertanyaannya. Kamu datang ke sini tujuannya apa? Pengen jadi dokter, so itu adalah motivasi utama dan itu adalah target utama. So kalau misalnya ada aktivitas sekunder yang ternyata bikin kamu bisa nurun aktivitas primer kamu, ini deh kasarnya ya, kalau kita mau ibadah, kalau kita mau sholat nih, ada sholat wajib sama sholat sunnah. Sholat wajib itu tetap nomor satu, apa gunanya juga sholat sunnah banyak-banyak banget dibumbui sama sholat sunnah, sedangkan yang wajibnya nggak dikerjakan. Nah, jadi mahasiswa itu harus punya kemampuan untuk mengurutkan skala prioritas, dan itu saya rasa adalah apa ya, bisa dibilang kita mungkin mudah ya bilang bahwa ini prioritas satu, ini prioritas dua, tapi coba deh untuk atur diri kita sendiri. Mana yang bakal jadi prioritas satu, mana prioritas dua, dan seterusnya. Sebenarnya itu sulit. Makanya kita harus ada banyak metode kan untuk menemukan bagaimana cara menentukan skala prioritas utama. Saya rasa itu harus dipahamin sama mahasiswa. Jadi mereka tahu mana ini. Jadi kalau mereka bisa nge-manage waktunya, mereka bisa ngatur skala prioritasnya, dan mereka juga highly motivated gitu ya, maka otomatis saya rasa mereka bakal survive dan lancar jaya aja selama di kedokteran tanpa ada benturan gitu. Karena itu yang saya praktekkan. Ketika kita ada trouble, balikin lagi. Orang tua nih harapannya tinggi banget nih. Apalagi buat saya ya, kalau Nafil kan memang sejalan dengan orang tuanya ya. Kalau saya mudah banget untuk balik arah kan. Dalam arti kata kayak, apaan sih masuk kedokteran, saya nggak mau kok di sini. Kan begitu mudah untuk keluar dari jalurnya sebenarnya. Tapi balik lagi, pulang, ketemu orang tua, ngobrol, terus ngasih tahu tentang apa sih trouble-trouble kita selama di sini, terus ngeliat orang tua kita tuh nyediain segalanya, dalam arti kata kayak, oh iya trouble-nya di mana di sini ya, ya udah deh nanti diginiin, nanti kita iniin. Orang tua kita tuh benar-benar nge-support dana dan segala-galanya. Itu kan bikin kita jadinya, wah ternyata orang tua kita tuh sampai ke level itu biar kita tetap ada di bangku ini gitu. Jadi kita harus jadi itu kayak cambukan gitu ya. Oke, orang tua saya nggak main-main, kalau saya tiba-tiba begini berarti nggak mungkin deh ini orang tua benar-benar udah gitu. Jadi itu bakal jadi motivasi terbesar kita. Dan ingat aja yang saya bilang tadi, tunggu tanggalnya. Ini angkatan pertama ini tinggal tunggu tanggalnya. Kamu udah masuk kedokteran, kamu pasti jadi dokter. Tinggal kamu survive atau tidak, tinggal kamu bertahan atau enggak. Tunggu tanggalnya, kamu bakal di yudisium, di kampus, dengan orang tua di sebelah kiri, sebelah kananmu, dan makanya kamu snelly dokternya. Tunggu aja itu bakal datang. Tinggal tunggu gitu ya. Sabar. Dan kalau boleh tahu nih dok, dokter memprediksinya Nafil ini bakal jadi mahasiswa kedokteran yang sukses atau enggak nih dok? Kalau dari prediksi dok. Mahasiswa yang sukses atau enggak? Nafil ini bakalan jadi mahasiswa kedokteran yang sukses atau enggak? Kalau dari penglihatan dari dokter-dokter, dari dokter Denny Jangan kan dari penglihatan saya, tapi kalau dari penglihatan saya tentu jadi lebih intens karena memang Nafilnya murid PA saya ya. Tapi pun ketika kita bertemu dengan dosen-dosen yang lain, namanya Nafil ini selalu melayang-layang ini.
kalau melayang-layang. Tahu Nafil ini nanti dicari sama dosen-dosen buat dijadiin mantul nanti sama dosen berikutnya. Oke, apa Jadi tuh ini kalau boleh tahu? bakal Oh jadi ya mantul. kelompokan ini Nafil ini bakal maju kencang ini. Nafil ini prediksi kami adalah tokoh-tokoh yang bakal berada di front line nih. Kalau misalnya yudisium pertama, masuk koas Oke. mau masuk koas pertama karena dia ya yang penting Nafil kamu dengerin saya ya. Ini nasihat selaku saya PA juga, yang penting kamu tetap ngikutin pola yang udah kamu jaga gitu. Maka kamu bakal sampai ke titik itu. Nanti bakal banyak cobaan kan di tengah jalan, tiba-tiba nanti pas udah koas capeknya gimana ya, kamu ingat motivasi kamu tadi, kamu tipikal yang menggunakan orang tua sebagai motivasi terbesar kan. Nah ya balik lagi ke situ dan kamu bakal sampai. Jadi kalau Nafil mas saya nggak ragu, ini anak bakal Oke, kalau Nafil, pincak gasnya. Ini anak kalau misalkan bisa sekolah FK dibikin 2 tahun, ini anak bakal ngambil 2 tahun jadi dokter nih. oke. Berarti dari Baik. dosen-dosen sendiri udah ngerasa nih, wah ini calon dokter-dokter yang bakalan sukses ya. Berarti ini buat motivasi juga buat Nafil sendiri, buat bisa tetap pertahankan Nafil. Oke, apakah koneksi saya tadi terputus? Apakah sekarang sudah masuk lagi? Sudah sudah Oke, bagus. aman lagi ya. Nah, kalau Nafil sendiri nih, merasanya sekarang ini udah jadi mahasiswa kedokteran yang sukses atau belum? Gitu loh. Apakah Hmm, masih kurang nih, dok? Atau masih masih kurang atau apa gitu? Kalau bisa Kamu di-sharing menurut siapa? gitu. Menurut saya atau menurut Nafil? Nafil lagi tadi kalau dokter Oke. udah ngasih. kalau menurut saya belum ya kak ya, karena belum sampai finish gitu. Jadi nggak rasanya nggak afdol kalau udah bilang sukses ya, karena harus masih terus belajar gitu kan. Jadi apalagi ditambah tadi kayaknya jadi beban juga ya buat saya. Maksudnya ya motivasi juga sih. Jadi kalau sukses kayaknya belum. Belum ya, tapi pasti pinginnya sukses ya. Bisa jadi Ya kayak mencontoh jadi pasti lah kak dokter pasti. Dede, kedepannya bisa jadi dosen dan juga dokter, atau jadi spesialis, atau jadi pengusaha juga, seperti yang lagi di PKM-nya yang yang lagi berlangsung saat ini. Nah, mm, mm, terus kalau kita melihatnya di dokter Dede, sebenarnya apa sih harapan Anda terhadap lulusan kedokteran di masa depan gitu? Apa sih kalau kita tahu sebenarnya kita teknologi udah banyak yang menggantikan kecerdasan manusia, terus kayak banyaknya tantangan, terus kabarnya ada banyaknya tingkat pengangguran juga. Jadi sebenarnya apa sih harapan dari dokter ini khususnya buat mahasiswa kedokteran FKUNP? Oh, oke. Misalnya buat dokter Jadi Dede. kalau untuk standar atau tolak ukur bagi dosen terhadap mahasiswanya itu simpel aja. Kalau saya sakit, terus dokternya adalah mahasiswa ini, apakah kita redo nih ditreat sama dokter sama si mantan mahasiswa kita misalnya seperti itu ya. Kalau bagi dosen saya rasa standarnya sangat mudah sekali, yaitu kesuksesan kami dalam mengajar adalah ketika kami adalah sebagai seorang dosen tuh oke, saya dirawat sama dokter Nafil nantinya dan saya tahu kapasitas dia seperti apa dan saya bakal percaya semuanya tanpa harus bertanya tentang Nafil tadi kamu kasih saya obatnya apa gitu. Tanpa harus begitu. Maka itu indikatornya, itu yang pertama. Kemudian terkait tentang kemajuan teknologi. Nah, hati-hati, kemajuan teknologi itu adalah pisau mata dua. Itu Hmm. adalah pisau mata dua. Jadi memang arus informasi sangat cepat, buku bisa diringkas sama teknologi artificial intelligence sekarang gitu ya. Yang dulu itu udah kayak buku kitab Sutasoma, kita balik-balik dari depan sampai belakang, sampai udah robek-robek halamannya kalau sama-sama mahasiswa yang dahulu. Yang sekarang tinggal PDF-nya di drop ke AI misalkan, tiba-tiba udah dapat ringkasannya gitu ya. Nah, arus informasi sama cepat. Nah, tapi mahasiswa zaman sekarang harus bisa berpintar-pintar menggunakan teknologi tersebut. Jangan sampai itu memang mempermudah dan mempercepat arus, tapi malah bikin mahasiswa jadinya malas-malasan. Apa gunanya merangkum buku kalau ternyata itu bukan dari kepala kita, misalnya seperti itu ya. Jadi merangkum mungkin bisa bikin kita dapat insight, tapi jangan jadikan itu sebagai tools untuk membantu pekerjaan tugas dari kampus misalkan tanpa kita memahami, karena istilahnya belajar itu lebih kepada pertanggungjawaban kalau kita bicara tentang mahasiswa gitu. Ketika mahasiswa paham bahwa belajar adalah tanggung jawabnya, harusnya mahasiswa menyerahkan tugas, even itu dibantu misalkan dengan AI, tapi mereka memahami, bagi saya itu clear gitu.
Jadi tidak pun kita jadi orang yang kolot dalam arti kata kayak tidak mengizinkan ini masuk dalam ranah pendidikan gitu ya. Tentu itu diizinkan sekali untuk masuk dalam ranah pendidikan. Mahasiswa kita jadi punya apa ya, borderless gitu dalam belajar. Kalau dulu saya belajar ke pustaka, nyari buku rebutan sama temen, gak ada bukunya saya tunggu dulu minggu depan baru dapat kayak gitu. Kayak dengan ekonomi yang pas-pasan dan segala-galanya ya kan itu yang harus kita jalanin dan menunggu dan bersabar. Sekarang mereka jadi orang yang buka internet sedikit, teknologi AI ada, mereka bisa gunakan itu sebagai sumber gitu. Jadi begitu mudah. Nah, takutnya saya gigihnya itu yang kurang nanti. Jadi tetap pertahankan gigihnya dan maknai segalanya. Jadi harapan saya gitu ya, terutama terkait tentang perkembangan teknologi di zaman sekarang, itu adalah harus bijak dan pandai menggunakannya. Jangan sampai itu AI akhirnya menggantikan profesi dokter itu nggak bisa gitu ya. Nggak mungkin kan AI menggantikan profesi dokter. Kalau misalkan memang kita bakal serahkan seluruh kedokteran ini kepada AI, untuk apa ada dokter yang dicetak gitu. Tetap aja AI nggak bisa. Karena yang harus dilakukan dokter adalah periksa, inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi kan pada dasarnya. Nah, jadi kita tetap harus mengasah kemampuan kita. Jangan sampai nanti kita ke depannya malah tadi yang dibilang sama Ade bahwa pengangguran tinggi dan lain-lainnya. Nanti orang dengan mudah banget untuk bilang kayak ya udah nggak usah berobat ke dokter, pakai teknologi aja bisa kok, pakai Google cari sendiri, kan banyak jadi misdiagnosis nanti jadinya gitu. Jadi kemampuan otak kita yang bikin kita lebih tinggi daripada yang lain. Jadi asal otak kita even dari sumber AI sekalipun nggak ada masalah bagi saya, tapi yang penting bisa dipertanggungjawabkan dan itu juga bakal bikin kita tetap sama gigihnya dengan mahasiswa-mahasiswa zaman dulu tentang bagaimana cara belajar dan mengamalkan ilmu. Harusnya menurut saya begitu dulu belajar, kegigihan saya belajar seperti A misalkan, terus kegigihan itu dipertahankan misalkan di Nafil, dan dulu saya gigih dengan source yang source yang sedikit, sekarang Nafil bisa gigih, anggaplah gigihnya sama dengan saya dengan source yang sebanyak ini, maka output di dunia kedokteran di masa depan harusnya gila-gilaan kalau menurut saya. Bakal jadi lebih tinggi dari saya, dan tolak ukurnya ya itu tadi ya, diobatin kita oke. Terus yang kedua, pas murid kita bisa capai level lebih tinggi daripada kami dosennya, itu adalah suatu pencapaian besar bagi kami sebagai tenaga pengajar. Ketika murid kami jadi lebih sukses, lebih mampu, itu berarti kami sukses gitu ya. Jadi ya silakan gunakan teknologi itu sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai mengurangi esensi dari sebagai seorang dokter gitu. Pesan dari saya. Oke, buat Nafil sendiri nih, sebenarnya apa sih harapan Nafil sendiri nih buat kedokteran di masa depan nih? Kalau dokter Dede sendiri bilang dia berharap nanti adanya kegigihan mahasiswa kedokteran dan juga teknologi yang semakin tinggi, ini akan menghasilkan dokter-dokter yang lebih oke daripada yang sebelum-sebelumnya, dan dia juga sebagai tenaga pengajar juga bangga dengan mahasiswa-mahasiswanya. Kalau dari Nafil sendiri nih, apa nih harapannya? Gitu, boleh diceritakan gambarannya gitu. Kurang lebih sama ya. Harusnya dengan teknologi itu ya kedokteran tuh harus bisa lebih unggul gitu kan lulusannya. Dan kalau saya sih harapannya ya memanfaatkan itu tuh buat bisa bantu masyarakat gitu kan. Di masyarakatnya itu tersalurkan dengan baik, ilmu yang udah didapetin itu bisa tersalurkan dengan baik gitu ke masyarakat. Kayak gitu sih. Mungkin kurang lebih sama kayak dokter gitu. Oke. Jadi kita intinya adalah mencetak dokter-dokter yang unggul, yang bagus, yang juga tidak ketinggalan zaman atau tidak ketinggalan dengan teknologi yang sudah datang dari berbagai cara pun kita tetap unggul daripada teknologi. Nah, pertanyaan terakhir nih, berhubung kita sebentar lagi akan penerimaan mahasiswa nih, pertanyaan terakhirnya, boleh nggak sih dok berikan 3 saran yang paling penting buat mahasiswa baru FKUNP untuk meraih kesuksesan di bidang kedokteran? 3 tips, apalagi di semester pertama nih, harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini. Kalau menurut dokter dia wajib, nggak sunah, tapi wajib gitu. Oke, biar mahasiswa semester baru ya. Yang pertama, motivasi. Even apapun yang terjadi ketika kamu sudah sampai di bangku pendidikan kedokteran di FK, maka kamu harus punya motivasi. Jangan datang ke sini kayak hantu gitu ya. datang kampus pulang, tapi nggak ada motivasinya sama sekali. Yang kedua, dari sekarang belajar manajemen waktu. Terutama kan mahasiswa sekarang ini masih di zaman-zamannya ini ya, lagi giat-giatnya ujian mandiri misalkan, atau SBMPTN gitu-gitu kan ya.
Nah, itu kan juga lagi high pressure itu, dalam tekanan yang kuat. Gimana mereka bisa nge-manage diri mereka, itu juga penting, belajar lah gimana cara nge-manage dirimu. Kemudian saya rasa yang ketiga adalah satu motivasi, dua manajemen diri, manajemen waktu. Terus yang ketiga adalah apa lagi ya? Temukan circle, terutama di semester 1 ya. Kamu harus temukan circle dan cara belajar kamu secepatnya. Karena goyah banget itu terutama di semester 1 tuh. Mereka belum tahu gimana cara belajar, mereka belum terbiasa dengan sistem pembelajaran, belum terlalu bertanggung jawab akan diri sendiri, misalnya seperti itu ya. Karena kan kalau kuliah berbeda ya polanya. Nah, mungkin itu 3 hal, motivasi dirimu, kemudian temukan pola belajarmu, dan yang ketiga jangan lupa bertanggung jawab dengan manajemen waktu. Dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke. Menunda-nunda Tips keempat pekerjaan sebenarnya. benar-benar jadi suatu masalah. Yes. Tips keempat adalah jangan sampai nunda pekerjaan. Nunda, ini paling penting, meskipun itu kayak hal yang paling krusial, meskipun ada motivasi, bisa manage, bisa ada circle, tapi kalau ditunda kayaknya tuh nggak bisa. Ya, Nah kalau nah kalau dari Nafil sendiri, kalau Nafil kan baru kurang dari setahun nih. Nah gimana nih Nafil tipsnya nih, ketika saya sukses nih atau berhasil nih, apa sih saran terbaik buat adik-adik kelasnya nih nanti? Apakah cari kos di sini atau makan di sini, di kota Bukit Tinggi itu begini loh ternyata gitu loh. Gimana nih, boleh di spill, apalagi sebagai orang Jawa nih. Kalau makan saya masak sendiri ya Kak ya. Ya, Kalau makan oke. jarang beli sih, sebenarnya jarang beli. Karena dulu kan juga tinggalnya sama saudara kan. Nah baru-baru ini baru pindah ke kos kayak gitu kan. Jadi kalau masak ya udah masak sendiri, pagi masak kayak gitu kan. Cuman kalau apa ya, itu sih kalau saya belajar itu sama teman, harus ada teman gitu kan. Nah dia itu kebetulan teman saya ini suka menjelaskan ya. Jadi saya tuh dengerin dia gitu ngomong kan. Kalau ada yang mungkin ada yang perlu didiskusikan, nah itu bisa tuh. Jadi apa yang aku pelajari sama yang dia pelajari itu kan kita kan nyerapnya beda-beda kan Kak. Nah dari dia jelasin kayak gitu kan, aku bisa tahu nih, oh ini aku belum belajar nih. Oh dia yang ini tuh kayaknya ada yang salah deh. Jadi ada teman diskusi yang bisa bantu kamu di FK. Ya. Itu sih. Boleh di-spill dong. Siapa tahu temannya lagi nonton nih. Temannya yang suka menjelaskan sebagai teman sharing kamu ketika berkuliah gitu. Dia nggak lagi nonton Kak. Dia Oke. di samping saya. Coba ya. Oke. dia di Oke, samping. oke. Sip, sepertinya udah 1 jam kita diskusi, dan kesimpulannya yang saya tangkap adalah ketika berkuliah menjadi mahasiswa kedokteran adalah yang paling penting adalah motivasi, kedua yaitu adalah bagaimana manage waktu kita, terus juga yang juga paling penting adalah circle-nya, dan juga yang terakhir adalah yang saya dapatkan di diskusi kita kali ini adalah peran keluarga itu sangat penting ya. Kita dapat 2 sisi nih, antara sisi yang emang yang keinginan pribadi dan direstui oleh orang tua, yang ini bukan keinginan pribadi nih dari dokter Dede, tapi berhasil ternyata. Jadi jangan sampai takut buat ini. Nah, boleh nih satu sepatah atau 2 patah kata buat calon mahasiswa yang udah diterima nih dari dokter Dede, boleh kasih selamat juga boleh sebelum kita tutup acara kita, atau apa nih, atau mau kalian harus ini, atau nakut-nakutin juga boleh nih dok, kalau ketemu saya harus ini loh gitu nanti gitu. Kak, yang pertama untuk mahasiswa baru yang udah masuk di Fakultas Kedokteran UNP, saya ucapkan selamat bergabung jadi keluarga besar FK UNP yang masih imut-imut ya, masih lucu-lucu FK UNP ini, karena masih tahun pertama, jadi kamu bakal jadi salah satu pionir bersama dengan senior kamu di angkatan 2023 nantinya, yang bakal menjadi menjadi gambaran FK UNP di masa depan nantinya. Selamat datang. Terus yang kedua, kami tunggu di Kota Bukit Tinggi, di kota yang sejuk dan enak banget dipakai buat belajar gitu ya, di Bukit Tinggi. Sampai ketemu nanti di perkuliahan, saya juga udah nggak sabar. Biasanya kalau di blok-blok pertama nanti ketemu sama saya banyak tuh, karena kebetulan di bidang saya, di bidang biologi. Nah, saya juga pengen ketemu sama wajah-wajah yang baru ya. Soalnya wajah-wajah angkatan 23 kayaknya udah cukup expire ya, tiap hari kita lihat ya di kampus. Jangan gitu dong. Jadi saya juga pengen lihat yang baru. Saya juga pengen lihat, wah, saya pengen lihat wajah-wajah yang baru, wajah-wajah yang menyenangkan dan fresh gitu sebagai angkatan yang baru. Saya
gak sabar nih menemukan kalian di bulan-bulan depan, di bulan Agustus, dan menemukan kandidat-kandidat dokter baru berikutnya. Pasti bakal sangat menyenangkan. Kampus kita bakal jadi semakin ramai. Jangan lupa juga di Fakultas Kedokteran, kita juga punya tetangga sekarang, prodinya, ada prodi kedokteran hewan, kita bakal semakin ramai dan menyenangkan nih. Kita ada teman-teman dari dokter hewan, dan semuanya saya rasa tahun depan bakal jadi tahun yang menyenangkan. Iya, Sampai ketemu makin ya. rame ya Ditunggu. keluarga besar Fakultas Kedokteran UMP. Nah, kalau dari Betul. Nafila sendiri nih, Nanti kita juga apa ini, nih? kita juga minta senior, kita juga mau lihat interaksi antara senior sama junior. Nanti Nafil kayak gimana ya kalau jadi senior. Wah, lihat juga tuh nanti gimana. Jangan-jangan Nafil nanti jadinya jutek, jadi kakak-kakak jutek gitu. Tapi dok, saya emang jutek kata teman-teman dok. Jadi nggak perlu nunggu adik kelas sudah jutek. Udah, cuma jangan menunggu adik kelas. Padahal udah jutek duluan. Oke, bener nih. Udah di-spill nih, siapa tahu nih teman-teman adik-adiknya lagi nonton nih. Kak Nafila orangnya jutek. Jadi harus pintar-pintar deketin beliau. Enggak, Kak. Karena Nafila itu kayaknya terlihat jutek, tapi karena Nafila sebenarnya banyak banget ilmunya dan suka sharing. Jadi PDKT sama Kak Nafila nanti ya. Iya, tandain nih. Tandain nih. Oke, kalau dari Nafila sendiri nih, apa nih kata-kata, sepatah dua patah kata buat adik-adiknya nanti, akhirnya punya adik gitu. Pertama selamat ya yang udah lulus SNBP, apalagi hari ini pengumuman SNBT kan jam 3 tadi. Selamat yang udah gabung. Kemudian yang belum gabung mungkin masih masih pingin nih masuk ke kedokteran, itu kan ada jalur yang lain, masih ada jalur mandiri. Jadi jangan putus asa. Nanti kalau kalian masuk bisa ketemu aku, ketemu dokter Dede, ketemu Kak Alfiza kan. Jadi semangat sih yang buat persiapan mandirinya. Jadi jangan putus asa yang belum lulus ya. Iya. Nanti kalian bakal ketemu sama dosen-dosen yang fresh, kakak-kakak yang fresh, dosen-dosen yang fresh seperti saya misalkan. Ada kakak-kakak pendidik yang fresh banget kayak Kak Ade. Ngajarnya gimana, Nafil? Apakah fresh, menakutkan, chill? Boleh di-spill dulu dari segi mahasiswanya gini, Nafil, gitu. Gimana nih kalau boleh tahu? Nafil tuh jawab yang baik ya. Dok. Enggak, kalau Dede tuh enggak, kalau dokter Dede itu ngajar tuh seru, pasti ada lawakannya. Jadi jangan takut sama dokter Dede, paling enggak kalau praktikum aja sih. Galak atau gimana nih kalau boleh tahu nih? Harus tegas Kak. Kalau nanti kan kalau enggak molor-molor waktunya, jadi itu aja sih. Enggak seru kok, dokter Dede tuh sangat-sangat menjelaskan, semuanya tuh kayak bisa nyantol gitu. Oke. Kalau nilai dari dokter Dede gimana? Dikasih pas-pasan atau killer atau gimana nih kalau nilai dari dokter Dede gitu? Aku boleh tahu nih, pernah jadi ketika tutor pernah sama dokter Dede atau gimana nih selain belum pernah ya? Tapi kalau nilai nih gimana? Dikasih bagus, dikasih jempol. Dokter Dede 1 jempol baru, kalau 2 jempol baru. 2 jempol. Oke, 2 jempol ya berarti ya. Oke. Nah, udah nggak kerasa, udah 1 jam acara kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Dokter Dede atas waktunya dan juga Nafila sudah berkenan buat menjadi narasumber pada acara kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Makasih Sampai Dokter ketemu Dede. lagi ya semuanya. Thank you. Makasih Nafil, makasih Ade. Makasih.